pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kesempatan belajar mengajar ya anak-anak. Kali ini berhubung Bu Ani sedang berhalangan hadir, untuk itu pelajaran hari ini kita gabung kelas 4 dan kelas 5 bersama saya. Hari ini kita akan belajar mengenai PKN. Akan tetapi sebelumnya, mari kita membuka pelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran PKN kali ini kita akan belajar mengenai kelembagaan dari desa hingga ke pemerintahan pusat dengan judul Dari Desa Menuju Negara Kita. Apa negara kita? Ya betul, negara Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke anak-anak, untuk menambah semangat, sebelumnya Ibu ingin bertanya, hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu, biar suasana hari ini tambah meriah. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa kepala pemerintahan kita di desa? Betul, kepala pemerintahan kita di desa yaitu kepala desa atau Pak Kades ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan? Iya, bersatu, apalagi? Iya betul, Indonesia terdiri dari banyak pulau, dari banyak provinsi ya. Iya. Terus tujuan pembelajaran hari ini kita akan menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan desa dan mengidentifikasi perannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan antara desa dan kecamatan. Terus yang ketiga, menjelaskan pengertian NKRI dan ciri-ciri negara kesatuan. Dan yang terakhir, menguraikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, Ibu ada gambar di sini. Gambar apa ini? Betul, gambar struktur pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa ada kepala desa, di bawah kepala desa ada sekretaris desa, ada kepala urusan atau kaur. Biasanya kita panggilnya Pak Kaur begitu ya. Terus ada kepala seksi atau Pak Kasih. Terus yang terakhir ada Pak Kades, kepala dusun. Di bawah kepala urusan dan kepala seksi juga ada lagi Pak Kaur, itu ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan, dan kaur umum. Selanjutnya kepala seksi juga ada 3, ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Nah, lalu apa sih perannya? Apa saja sih peran dari kepala desa, peran dari peran dari kaur, peran dari Pak Kadus, dan peran dari Pak Kasih. Sebuah negara Indonesia itu dibentuk dari bawah dulu, ada desa, kemudian di atasnya desa ada apa? Kecamatan, betul, di atasnya kecamatan ada apa? Kabupaten, yang dipimpin oleh Pak Bupati sekarang ya. Terus di atasnya kabupaten ada apa? Provinsi. Terus negara, betul. Nah, di sini sebuah pemerintah desa seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan itu memiliki perannya sendiri-sendiri. Nah, akan tetapi apa sih kaitannya dengan pemerintahan di kecamatan? Sebenarnya hubungan antara desa dan kecamatan itu secara sistem hanya bersifat koordinatif, terus administratif dan pembinaan, bukan hierarkis. Jadi artinya apa? Artinya kecamatan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan desa, hanya berperan sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Nah, terus apa sih lembaga desa itu, ada apa saja? Lembaga desa, kalau di pemerintah pusat itu ada pemerintahan desa, terus ada presidennya, ada wakil presidennya, ada Pak Menteri-menterinya.
Kalau di pemerintahan desa ada Pak Kadesnya, ada Pak Kadosnya, ada lagi Pak Kaurnya, ada Pak Kasihnya, seperti itu, ya. Selanjutnya, setelah dari desa, terus ada kecamatan, terus kabupaten, terus provinsi, terus yang terakhir ada negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah NKRI. Betul sekali. NKRI yaitu bentuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan dan berbentuk republik. Maksudnya apa? Di mana seluruh wilayahnya merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terbagi menjadi negara-negara bagian. Jadi pemerintahan kita itu adalah pemerintahan yang utuh, satu, utuh, bukan dari negara-negara bagian, tidak. Ini ternyata karena listriknya mati, sebenarnya ibu mau menayangkan slide PowerPoint dan ada sebuah video. Jadi kita lihat, walaupun kecil ya, nggak apa-apa ya. Baik, ini videonya. Nah, itu tadi videonya ya. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari banyak sekali keragaman, mulai dari keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman agama, keragaman ras, suku bangsa, dan lain-lain. Akan tetapi di sini kita harus tetap bersatu. Jadi kita sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena penting itu karena satu, menjaga keutuhan negara dengan kita saling bertoleransi, menghormati orang lain, menghormati hak orang lain, dan tahu akan kewajiban kita. Itu kita akan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada menangkal ancaman dan gangguan. Maksudnya apa? Ancaman dan gangguan itu baik yang berasal dari luar negeri, ada penjajahan seperti dulu ya. Kalau sekarang kita dijajah dengan teknologi. Kemudian juga dari dalam banyak terjadi aksi terorisme, itu juga salah satu ancaman. Kemudian memperkuat rasa toleransi kepada sesama teman kita yang beragama selain kita muslim, menghormati agama yang muslim. Seperti kemarin perayaan Hari Raya Waisak, mereka melakukan ibadahnya, kita juga menghormatinya. Kemudian mendorong pembangunan nasional. Nah, dengan kita menjaga kesatuan dan persatuan negara kita ini akan mendorong pembangunan nasional yang terjadi bisa secara baik dan besar. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan, dan yang terakhir mewujudkan tujuan nasional. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu akan membentuk kelompok. Nah, yang kelompok yang kelas 4 dengan kelas 4, yang kelas 5 dengan kelas 5. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelasnya sendiri-sendiri. Bentuk ke dalam 4 sampai 5 orang saja. Nanti ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Setelah itu, setelah kalian membahas apa yang ibu berikan di LKPD, kemudian nanti tolong salah satu perwakilan dari kelompok dari kelompok kelas 4 dan dari kelompok kelas 5 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Ibu bagi terlebih dahulu. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya hasil diskusinya? Ya, silahkan kepada masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya untuk ke depan. Ya. Baik.
Ya, nampaknya sudah paham semua ya. Jadi kita sekarang menuju ke kesimpulan. Jadi, apa sih yang kalian sudah pelajari hari ini? Betul, pemerintahan di Indonesia itu terdiri dari bawah ada desa, terus di atas desa, dari desa menjadi kecamatan, dari banyaknya kecamatan menjadi sebuah kabupaten, dari banyaknya kabupaten menjadi suatu provinsi, kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi dan pulau-pulau di Indonesia. Kemudian NKRI itu tadi singkatan dari apa? Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi Indonesia itu adalah suatu negara yang berbentuk republik, di mana pemerintahannya itu dipimpin oleh siapa? Betul, oleh presiden. Presiden kita sekarang siapa? Pak Prabowo. Betul sekali. Di mana seluruh wilayahnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi menjadi negara bagian. Kemudian yang terakhir apa? Iya, betul sekali. Pemerintahan desa merupakan unsur penting dalam menyusun suatu negara. Betul sekali. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai pemerintahan dari desa menuju negara kita. Desa, kecamatan, kabupaten, terus di atasnya ada provinsi, dan yang terakhir ada pemerintah pusat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di ujung pembelajaran pada pembelajaran PKN hari ini. Karena tidak ada yang ditanyakan ya, Ibu cukupkan untuk hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.